terus ya, si kecil juga sehat, semuanya sehat gitu. Sebelum kita, eee, masuk ke webinarnya, aku mau tanya, Bunda di sini udah pernah belum ya denger, istilah fimosis pada anak? Mungkin boleh bantu tulis di kolom komentar. Pernah nggak? Atau ada mungkin anaknya yang udah pernah terdiagnosa fimosis? Boleh juga di-share ya Bunda ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang fimosis pada anak. Apa sih fimosis itu? Terus gimana penanganannya? Tapi sebelum masuk ke webinar, aku mau perkenalkan dulu sedikit nih tentang rumah sunat Dokter Mahdian. Nah, mungkin Bunda di sini ada yang udah pernah dengar nama Rumah Sunat Dokter Mahdian. Jadi Rumah Sunat Dokter Mahdian ini memiliki inovasi kitan yang terbaru dan terbaik untuk anak usia 7 sampai dengan 14 tahun. Mereka punya metode namanya MK Plus dengan beberapa keunggulan, yaitu klemnya langsung lepas, jadi nggak ada alat yang menempel, terus ada klem steril sekali pakai, kontrol kapanpun dan di mana saja, tanpa pakai jarum suntik, tanpa perban, dan setelah sunat anaknya bisa langsung beraktivitas. Wah, ini keren banget nih Bunda. Dan pada sore hari ini udah hadir juga nih bersama kita narasumber kita yaitu Dokter Santoso yang nanti akan menjelaskan tentang apa sih fimosis itu gitu. Tapi sebelumnya aku mau ingetin juga kepada Bunda yang belum bergabung dalam Kibi Membership gitu ya. Yuk gabung sekarang juga, caranya gampang. Cukup buka link s.id/daftar Kibi. Nanti akan ditulis juga di kolom komentar. Karena apa sih keuntungannya join di grup Kibi Membership? Karena Bunda bisa tanya-tanya sepuasnya sama expert di sana. Ada dokter dan nutrisionis. Selain itu bisa akses juga ke AI Parenting Assistant-nya Kibi, di mana Bunda bisa tanya-tanya selama 20 setiap hari yang akan standby 24 jam terus. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai webinar pada sore hari ini. Kita sapa dulu narasumber kita, ada Dokter Santoso. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Assalamualaikum Mudah-mudahan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya, Dokter ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat Oke. semua juga ya bunda-bunda ya. Oke, berhubung nih Bunda udah nungguin nih Dok, mau tahu lebih lanjut gitu ya tentang fimosis pada anak. Saya persilahkan nih Dok untuk memulai memaparkan materinya. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya Santoso, dokter di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Saya praktek di cabang Bintaro, kemudian cabang Cimanggis dan juga Pasar Minggu. Paling itu aja perkenalan singkat tentang saya. Selanjutnya mungkin kita lebih masuk ke materi dan mungkin nanti kalau ada diskusi kita lakukan diskusi. Oke, slide. Bisa nih. Sebelum kita bahas tentang fimosis, mungkin kita sedikit bahas tentang sunat. Dan sedikit juga saya jelaskan mengenai konsep di apa namanya didirikannya Rumah Sunat Dr. Mahdian. Karena konsep itu adalah kita berusaha menangani segala usia dengan segala kondisi. Yang pertama ya, Rumah Sunat Dr. Mahdian melayani pasien dari mulai usia bayi sampai dengan dewasa. Serta melayani pasien-pasien dengan kebutuhan khusus, hiperaktif, fimosis yang nanti akan kita bahas, dan juga dengan anak dengan berat badan yang berlebih atau sunat gemuk. Kemudian metode sunat yang kita gunakan di rumah sunatan, kita juga menggunakan metode sunat yang modern,
dengan berbagai macam metode, baik dengan metode Mahdian Clamp, lalu dengan metode Mahdian Clamp plus atau menggunakan radiofrekuensi, dan juga dengan menggunakan yang stepper untuk anak-anak yang sudah remaja ataupun dewasa. Kemudian konsep dari rumah sunat itu kita berusaha memberikan rasa nyaman dan menyenangkan untuk pasien-pasien kita, sehingga konsep kita adalah membuat suasana seperti rumah, supaya karena mayoritas pasien kita itu adalah anak-anak, sehingga kita membuat supaya pasien-pasien kita terutama anak-anak itu merasa nyaman seperti di rumah sendiri, disertai oleh fasilitas bermain, kemudian ada fasilitas bermain di ruang tindakan seperti PlayStation ataupun iPad atau VR, dan juga bila anak-anak pengen menggunakan atau menonton YouTube juga bisa. Kemudian selain itu juga konsep di rumah sunat Madinah itu kita juga melayani layanan online, di mana bila pasien itu membutuhkan informasi atau pertanyaan bisa menghubungi kita, baik itu pertanyaan melalui online maupun bisa juga melalui WhatsApp atau website. Seperti itu. Slide. Cabang kita, alhamdulillah sekarang kita sudah hampir ada di seluruh Indonesia, dari Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Pulau Jawa, sampai dengan di Bali. Next. Ini layanan yang ada di kami di Rumah Sunat Dr. Mahdian. Ada sunat reguler, sunat di rumah, sunat premium, sunat dewasa, sunat gemuk, dan juga sunat perempuan. Next. Lanjutnya. Kami di Rumah Sunat Dr. Mahdian menggunakan metode biusnya tanpa suntik, yang disebut dengan comfort in. Karena banyak anak-anak itu yang mereka tuh trauma atau takut dengan istilah jarum suntik. Jadi kami di Rumah Sunat Dr. Mahdian selalu melakukan trial, melakukan penelitian mana nih sekarang yang terbaik untuk pasien. Nah, untuk anestesinya pun kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat pasien, maka kemudian kita memutuskan menggunakan anestesi bius tanpa suntik untuk mengurangi rasa tidak nyaman atau trauma pada anak. Tetap terasa tapi sangat minimal dibandingkan pakai jarum suntik. Itulah menyebabkan pasien-pasien setelah disunat itu merasa anaknya merasa nyaman, oh nggak sakit kok, oh kayak seperti kaget aja rasanya, seperti itu. Jadi tujuan utama adalah untuk menghindari risiko trauma pada jarum suntik. Comfort ini seperti apa? Jadi obat bius itu dimasukkan di dalam seperti penampung, ya siring ya, bukan siring tapi seperti penampung atau nozzle kalau istilahnya. Kemudian dengan gaya pegas, obat itu atau obat bius itu akan masuk melalui tekanan udara. Jadi murni tanpa jarum suntik. Seperti itu. Kemudian metode sunat di kami di Rumah Sunat Dr. Mahdian itu ada dengan Mahdian Clamp atau Clamp biasa, kemudian yang terbaru dengan Mahdian Clamp Plus, di mana kita menggunakan Mahdian Clamp ditambah dengan untuk cuttingnya dengan radiofrekuensi, lalu dilanjutkan dengan lem kulit atau sealer. Jadi lebih mempercepat pemulihan pada pasien. Prinsipnya seperti apa? Kalau Mahdian Clamp, perbedaannya apa? Mahdian Clamp itu kita alat yang setelah pasien itu terbius kemudian dipasang alat sekitar, tergantung ukuran penis pasien, antara 4 sampai 7 hari. Ukuran penisnya ya, Bunda. Kemudian kalau bedanya dengan MK Plus, kalau MK Plus setelah dia terpasang alatnya, kita setelah cutting dari kulit yang akan kita buang setelah sunat, langsung dilepas, lalu dilanjutkan dengan menggunakan glue atau lem kulit yang aman buat
kulit atau aman buat pasien. Tidak menyebabkan risiko terjadinya bleeding atau pembengkakan, itu tidak ada. Jadi lem kulit ini memang termasuk salah satu metode baru dalam teknik sunat yang bisa mempercepat pemulihan luka dan juga mempercepat tidak menyebabkan menghilangkan rasa tidak nyaman pada pasien saat adanya mungkin ada anak-anak yang merasa tegang saat eh, pelepasan atau saat kontrol klem gitu. Tapi memang metode pilihan kita ini atau Mahdian Krem dan Kaples semua tergantung dari kondisi pasien, juga tergantung dari dokter yang memilihkan terbaik buat pasien. Mana pasien yang akan bisa pakai Mahdian Krem, mana pasien yang sebaiknya boleh pakai Mahdian Krem Plus. Jadi itu semua tergantung dari operator dan juga tergantung dari bunda atau ayah. Satu lagi metode yang sunat di rumah sunat Dr. Mahdian untuk dewasa dan juga remaja atau ukuran penis yang besar, kita menggunakan gun stapler. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode klem, cuma bedanya dia tidak ada alat menempel, dia setelah kulit terpotong langsung ada staples yang menempel di kulitnya, dan staples itu akan rontok sendiri, biasanya mulai 7 hari dan maksimal biasanya 3 minggu udah akan rontok semua, tetap tanpa jahit. Jadi prosesnya cepat, paling sekitar 10 menit, kemudian pemulihannya pun juga lebih cepat dibandingkan metode yang konvensional atau metode yang lama untuk sunat yang ukuran penis besar ya, dan juga tidak butuh waktu lama untuk pengerjaan. Paling itu beda. Kemudian next, kami juga punya produk-produk untuk pasca hitan. Yang pertama untuk proses sunat kita memiliki circumcision kit atau alat-alat yang tersedia untuk proses sunat, dan ini sifatnya disposable. Sekali pakai, sekali pakai buang. Kemudian satu circumcision kit ini hanya untuk satu pasien. Jadi untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya infeksi yang bisa muncul atau bisa timbul bila alat-alat itu digunakan berulang kali. Jadi fungsi lebih ke arah untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien kita, infeksi silang maksudnya ya. Kemudian yang kedua, produk kita celana sunat. Celana sunat ini digunakan setelah pasien sunat. Lalu ada kit perawatan pasca hitan atau KPPK. Perawatan yang digunakan. Jadi bunda nggak usah pusing atau nggak usah panik, semuanya sudah ada di kit perawatan pasca hitan setelah anaknya dihitan. Lanjut. Kemudian sekarang kita masuk sedikit ke materi. Apa itu sunat? Sunat itu adalah suatu, kalau istilah lainnya hitan atau sirkumsisi, suatu tindakan medis untuk membuang sebagian atau seluruh prepusium atau kulit yang menutup kepala penis anak laki-laki. Jadi yang utama adalah membuat kepala penis pasien itu jadi keluar. Lanjut. Faktor sunat ini atau kenapa pasien disunat ini, yang pertama ada dua hal penting. Yang pertama karena faktor indikasi agama, yang kedua karena indikasi medis. Indikasi agama ini sebenarnya saat ini pun sunat itu tidak hanya indikasi agama tertentu. Sekarang itu banyak pasien-pasien kami itu tidak hanya agama atau muslim aja, yang non muslim pun juga sekarang banyak yang hitan, karena memang indikasi kedua inilah yang banyak dipilih oleh bunda dan ayah di pasien-pasien kami. Kalau bagi agama Islam atau muslim, diwajibkan memang bagi setiap laki-laki, terutama yang telah mencapai akil balik, karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat atau ibadah, dan juga untuk toharo atau untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, yang utama ini sekarang sunat itu adalah medical issue atau indikasi
kesehatan untuk mencegah ISK, kemudian terjadinya parafimosis. Parafimosis itu apa, Bunda? Parafimosis adalah keadaan di mana kulup tidak bisa keluar, saat ditarik ke belakang, kepala penis nggak bisa. Oh maaf, saya salah. Parafimosis itu adalah suatu keadaan di mana saat ditarik ke belakang tidak bisa kembali lagi. Itu yang disebut, kalau mungkin Bunda atau teman-teman sekalian kenal dengan istilah sunat jin. Jadi saat ditarik ke belakang, kulup itu nggak bisa balik lagi, sehingga menyebabkan terjepitnya kepala penis atau terjepitnya prepusium di daerah sekitar kepala penis, sehingga kadang bisa menyebabkan bengkak, bahkan keadaan darurat. Kalau itu nggak segera diatasin, bisa berbahaya kepada pasien. Yang kedua, fimosis yang nanti akan kita bahas sedikit. Fimosis itu apa? Jadi kebalikannya, fimosis itu kepala penis nggak bisa keluar. Dan ini yang sering kita temukan di pasien-pasien kami. Kasus parafimosis ada tapi jarang. Kebanyakan yang sering kita temukan adalah kasus fimosis. Lanjut. Kapan waktu yang tepat untuk sunat dari segi agama? Gimana? Jadi sebenarnya tidak ada batasan untuk khitan. Yang penting itu adalah kalau bisa sebelum anak akil balik. Sedangkan kalau yang paling baik itu adalah saat anak itu sudah mungkin udah masa sekolah, gimana dia itu sudah siap secara mental atau secara psikologisnya, dia sudah tahu tentang sunat. Itu adalah masa-masa yang paling tepat untuk sunat. Tapi kalau dibilang kapan dok masa yang paling bagus untuk sunat, maksudnya yang paling menurut dokter yang paling baik kapan? Itu adalah saat baby atau saat bayi, terutama saat di bawah 1 tahun, karena pemulihannya lebih cepat. Kemudian tidak ada resiko akan terjadi ISK pada anak bunda kalau misalnya disunat di bawah 1 tahun ya. Kemudian kalau saya pribadi, dari pengalaman saya sedikit ya bunda ya, saya pribadi paling muda itu nyunat anak itu usia 7 hari, karena memang selain disunahkan oleh karena saya muslim, disunahkan oleh Nabi kita itu baiknya memang usia 7 hari, dan prosesnya pun juga proses pemulihannya cepat, terus juga prosesnya juga cepat, dan pasien-pasien yang 7 hari itu biasanya masih ada fimosis, sehingga kedepannya resiko terjadi ISK pada pasien itu akan lebih baik. Kemudian manfaat sunat itu apa? Manfaat sunat itu yang utama untuk kesehatan, untuk menghindari segala penyakit atau penyakit yang berhubungan dengan saluran kencing, untuk kebersihan juga. Kemudian bila untuk yang dewasa, untuk menghindari HIV atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit menular seksual, menghindari infeksi pada ginjal air kandung kemih, serta biar tambah ganteng dan maco. Paling itu ya utama yang manfaat sunat ya. Lanjut. Nah, tadi sedikit pembahasan usia ideal anak disunat itu memang tidak ada batasan. Secara medis belum ada penelitian atau literatur kapan baiknya anak disunat nih. Biasanya semua tergantung dari kondisi dari pasien. Cuma konsep atau prinsipnya itu adalah semakin usia dini disunat itu semakin mengurangi risiko infeksi saluran kencing, terutama pada usia di bawah 1 tahun, di mana proses penyembuhan pada pasien tersebut jauh lebih cepat. Menurut berbagai macam literatur, berbagai macam jurnal, itu jauh lebih cepat dibandingkan usia anak sudah anak sekolah. Banyak faktor kenapa bisa lebih cepat sembuh. Kalau dari yang pernah saya baca itu faktor aktivitas, faktor keringat, faktor kulitnya, tebal kulitnya juga mempengaruhi pemulihan luka. Kalau pada baby, apalagi masih di bawah setahun, dia masih dapat ASI, ya bunda ya, atau dia masih minum sufor, itu
kadar gizinya sangat tinggi sehingga pemulihan lukanya akan lebih cepat. Kemudian kalau pasien sudah terjadi ISK, memang terapi definitifnya adalah dengan sunat. Nah, sedikit pengalaman saya itu, saya banyak pasien-pasien saya terutama dari luar negeri, orang Indonesia, dia kebetulan orang tuanya atau bunda dan ayahnya kerja di sana, kemudian pulang ke Indonesia karena pengen sunat. Bahkan di negara maju pun, dan memang ada juga dari beberapa jurnal yang saya baca, di Amerika, di US ya, di US atau di Eropa, itu banyak sekarang negara-negara di sana itu yang salah satu saat bayi baru lahir itu checklistnya itu adalah salah satunya mau sunat apa tidak, ditawarkan ke orang tua, ini mau sunat langsung apa tidak. Jadi memang sekarang itu sunat itu sudah tidak jadi apa namanya kewajiban atau indikasi agama aja yang utama. Yang utama sekarang adalah indikasi medis. Karena di negara-negara Eropa maupun negara-negara di luar sana, negara-negara maju pun sudah sadar manfaat daripada sirkumsisi atau sunat, terutama untuk mencegah terjadinya infeksi pada anak. Nah, tadi apa namanya kegunaan dari sunat ya tadi ya untuk menurunkan risiko terjadi ISK, terutama pada anak-anak masih baru lahir atau 1 tahun pertama ya. Kemudian kenapa anak-anak itu dicegah supaya tidak terjadi ISK? Karena memang ISK ini kadang bisa dibilang ada dokter anak menyatakan silent disease, di mana penyakit ini tidak seperti kelihatan, oh ini batuk pilek, oh ini jangan-jangan radang nih, atau oh ini panas jangan-jangan dari radang karena pasiennya batuk pilek. Padahal bisa juga kenapa dia itu batuk pilek karena imunnya mudah ngedrop karena faktor adanya infeksi di saluran kencing atau adanya gangguan di saluran kencingnya atau gangguan di penisnya, sehingga menyebabkan terjadinya apa namanya kondisi imun anak tersebut tidak maksimal dan mudah terkena penyakit-penyakit yang lain, terutama yang mudah terlihat, jadi timbul batuk pilek, jadi mudah diare, jadi berat badan anak itu nggak naik-naik. Selain apa banyak, kalau masalah berat badan anak naik banyak ya faktornya bunda ya, tapi salah satunya juga bisa karena faktor gangguan dari saluran kencing yang berulang. Ya, lanjut. Manfaat sunat bayi juga banyak, salah satunya untuk penurunan resiko terjadinya HIV untuk masa nanti ya, untuk masa nanti juga untuk menghindari terjadinya risiko penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual. Kemudian penurunan resiko kondisi kulit yang mempengaruhi penis seperti terjadinya fimosis yang dimana kulup yang melekat erat pada kepala penis. Kemudian menurunkan risiko terjadinya kanker penis, dan jika memiliki pasangan sunat nanti kedepannya itu menurunkan risiko terjadi kanker serviks pada pasangan atau pada istrinya. Lanjut. Manfaat sunat pada bayi juga tadi sedikit sudah kita bahas, baik untuk pertumbuhan tumbuh kembang anak, mencegah kondisi demam berulang akibat infeksi yang bisa mempengaruhi imunisasi anak. Karena misalnya anak demam, biasanya memang tidak boleh dilakukan imunisasi kadang berapa imunisasi bayi itu tidak boleh kalau anak itu sedang demam. Kemudian karena anak itu jarang sakit, selalu optimal imunnya, otomatis pertumbuhan tumbuh kembang anak pun akan lebih optimal. Itu terutama ya manfaat sunat pada bayi. Lanjut. Risiko sunat pada bayi, yang pertama risiko itu tidak ada, atau bahkan dari pengalaman saya pribadi dan berbagai literatur, risiko sunat pada bayi hampir tidak ada. Yang ada malah banyak mitos-mitos atau banyak kabar-kabar angin yang sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan secara literatur. Contohnya nanti sunat, kalau misalnya sunat bayi jadi bikin pertumbuhan anak jadi terganggu atau istilahnya kontet atau kerdil, itu tidak. Karena kalau sunat itu kan hanya membuang kulit
membuang kulit penutup kepala penis, jadi tidak mempengaruhi tumbuh kembang dari anak tersebut. Maksud tumbuh kembang itu tinggi atau pendeknya ya, Bunda ya. Artinya kalau misalnya tumbuh kembang itu kan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya juga faktor genetik, faktor hormon, faktor asupan gizi, itu yang mempengaruhi, tapi tidak berhubungan dengan sunat. Nah, asalkan dikerjakan oleh operator yang memang sudah profesional, pengalaman jam terbangnya tinggi untuk sunat, insya Allah untuk sunat pada baby tidak ada masalah atau aman. Kemudian pasca tindakan sunat gimana kalau pada baby? Namanya tindakan bedah, pasti akan ada rasa tidak nyaman ya Bunda ya. Rasa sakit itu wajar. Tapi dari pengalaman saya sunat bayi itu paling rasa nyerinya atau dia rewel paling hanya berapa jam aja. Karena kenapa dia lebih minimal rasa nyerinya? Karena saraf pada bayi itu lebih kecil, lebih tipis. Sehingga rasa nyeri pun akan lebih minimal dibandingkan kalau sudah lebih besar, misalnya anak waktu SD atau sudah, apalagi kalau sudah akil balik, itu nyerinya pasti lebih hebat. Dari pengalaman kita paling hari pertama itu paling lama itu hari pertama sudah dia rewelnya, setelah itu sudah nggak terasa lagi atau sudah tenang. Dan kan juga bisa dibantu dengan obat nyeri kalau perlu ya, misalnya bunda atau keluarga mutus nggak usah kasih obat nyeri, gimana dok, tidak masalah, yang penting asal masih ada ASI lanjutkan, karena di ASI itu memang kandungannya juga sudah ada anti nyeri secara alami dan juga anti inflamasi alami, jadi memang lebih lebih baik menggunakan secara alami dengan ASI. Tapi kalau memang dengan ASI kok masih rewel nih babynya, ya mau nggak mau memang harus dikasih obat nyeri, itu pun kalau perlu aja. Dari pengalaman kita tadi paling lama itu hari pertama atau malam, misalnya sunatnya pagi, paling sore atau malam, besoknya sudah tenang. Paling itu, nah ya. Lanjut. Persiapan apa yang dipersiapkan oleh orang tua? Terutama psikologis dari orang tua, karena di Indonesia ini memang sunat, karena tadi kita bahas di awal, sunat di Indonesia ini memang biasanya umumnya dilakukan saat anak usia sekolah atau mau menjelang akil balik, dimana menurut orang tua itu usia segitu anak sudah lebih siap secara mental, psikologis, sehingga dan mungkin sudah teman-teman sudah pada sunat, jadi memang itu usia-usia yang yang optimal istilahnya untuk sunat. Karena di Indonesia ini khususnya yang tadi sedikit saya bahas, kalau di negara-negara luar, negara-negara maju itu sunat itu biasa dilakukan saat masih baru lahir. Checklistnya langsung, Bapak Ibu mau sunat langsung apa tidak, itu dokternya biasanya menawarkan. Kenapa saya pernah diskusi dengan orang tua, kenapa Bapak Ibu checklistnya itu enggak nanti mungkin saat besar, karena kalau besar biayanya mahal di sana sampai puluhan juta, bahkan tinggi belasan juta lah, bahkan sampai ada berapa negara itu tadi puluhan juta, dan prosedurnya ribet karena berhubungan dengan hak asasi manusia katanya kalau untuk negara maju ya. Nah kalau di kita sunat bayi itu biasanya orang tua itu yang sebelumnya sudah datang ke DSA atau ke dokter konsultasi, kok penis anak saya di pampersnya ada kotoran, ada kuning-kuning atau ada merah-merah, ini apa ya dok? Nah jadi saat sudah konsultasi baru dokter akan mengatakan sebaiknya disunat, baru orang tua sudah akan memantapkan dirinya dulu atau psikologis mereka untuk udah deh kita sunat. Itu yang utama, karena memang sunat bayi ini tidak terbiasa di Indonesia, padahal manfaatnya jauh lebih baik dibandingkan sunat saat sudah usia sekolah atau usia menjelang akil balik, selain pemulihan yang lebih cepat kalau pada baby. Kemudian kalau kondisi anak itu memang untuk sunat itu harus dalam keadaan sehat ya Bunda. Artinya karena memang berhubungan dengan tindakan bedah. Saat tindakan bedah memang tidak diperbolehkan, misalnya kondisi anak itu demam, itu memang kontraindikasi, karena resikonya setiap tindakan bedah akan bisa resiko terjadi demam, bukan pasti akan demam, tidak, belum tentu, tapi bisa beresiko. Jadi memang
yang dipersiapkan juga kondisi anak dilihat atau babynya dilihat. Kalau memang babynya fine-fine aja, tidak ada demam, terutama demam ya, nggak masalah disunat. Misalnya kondisi babynya agak batuk pilek masih nggak masalah, nggak apa-apa, karena yang utama itu adalah demam. Kalau batuk pilek bukan indikasi untuk menunda sunat bila memang kondisi babynya harus segera disunat. Kemudian yang harus dipersiapkan juga gimana dok untuk susunya? Tetap malah harus diberikan ASI atau sufor. Karena semakin banyak diberikan ASI atau diberikan sufor, pemudahannya akan lebih cepat. Karena kandungan gizinya yang luar biasa terutama ASI ya. Itu memang kandungan gizi luar biasa, bagus sekali untuk pemulihan dan proses luka itu akan lebih cepat sembuh. Lanjut. Kemudian untuk metode sunat yang tepat, semua metode sunat bagus untuk bayi. Dari mulai metode yang konvensional atau yang dijahit sampai dengan metode yang modern, metode Mahdian Clamp salah satunya. Ataupun dengan metode yang kombinasi yang tadi saya bilang, karena memang metode radiofrekuensi lanjut dengan sealer ini termasuk metode baru, tapi intinya semuanya aman untuk baby. Dan tapi memang kembali lagi kepada dokter atau operator yang melakukan tindakan, pasti kami akan menyarankan mana yang terbaik buat pasien. Kapan pasien baiknya pakai metode clamp, kapan pasien baiknya atau boleh menggunakan metode yang radiofrekuensi atau MK+. Kalau masalah bagusnya sama-sama bagus. Pemulihannya memang kalau dari segi pemulihan lebih cepat dengan metode yang MK+, karena saat dia disunat langsung setelah sunat setelah dibuang kulitnya, dilepas klemnya, langsung dilanjut dengan kita rekatkan dengan lem kulit atau glue, sehingga saat dilepas itu sudah proses pemulihan luka. Tapi memang tidak terlalu beda jauh pemulihannya, paling beda antara 5 sampai 7 hari. Artinya metode clamp maupun metode yang terbaru pun sama aja, cuma bedanya itu adalah dari tergantung operator mana yang terbaik, karena kita pasti akan memilihkan yang terbaik buat pasien. Kemudian metode sunat yang paling direkomendasikan untuk bayi itu untuk saat ini adalah metode yang tanpa jahit. Kenapa tanpa jahit dan perban? Karena kalau baby itu kan kebanyakan masih pakai pampers atau pakai popok ya bunda ya, sehingga resiko terjadinya infeksi itu besar. Nah, metode Mahdian Clamp atau metode clamp itu membuat luka itu terlindungi. Begitupun dengan metode MK+ membuat luka itu terlindungi. Kita menggunakan sealernya itu yang bahkan sekarang itu dengan menggunakan anti air ya, sehingga walaupun kena pipis atau misalnya kena pup, tinggal dibersihkan aja, tidak ada masalah. Dari resiko infeksinya pun, resiko infeksi dari luar itu tidak ada, karena memang kita menggunakan sealernya yang terbaik. Kita menggunakan, setelah itu kita tambahkan dengan anti air supaya saat kena air itu gampang membersihkan atau tidak tembus, jadi pemulihan pun akan lebih cepat. Jadi pasien tetap bisa pakai popok, tetap bisa pakai pampers, silahkan aja. Tengkurap pun juga nggak masalah. Lanjut. Kemudian perawatan pasca sunat yang utama memang karena mau metode apapun kita mengurangi kelembaban atau resiko kotor dari daerah atau lokasi sunat. Harus mengganti pampers minimal kalau dari pengalaman sih sekitar 2-3 jam sekali atau per 6 sampai 8 kali dalam satu hari. Tujuannya apa? Supaya mengurangi atau mencegah supaya tidak terjadi kelembaban berlebih. Karena kalau lembab otomatis nanti khawatirnya lukanya akan lama keringnya. Tetap boleh pakai pampers, sambil diganti aja, dan sering tetap dijaga kebersihannya, sering dibersihkan, sering di KPPK yang tadi kita bahas di atas itu sudah ada cairan-cairan pembersih steril yang disebut dengan cairan anasel untuk membantu membersihkan luka, sehingga
tetap bersih, tetap tidak kotor. Nah, untuk anak-anak yang sudah agak besar atau baby yang sudah agak besar, sudah ditambah dengan makanan, MPASI bisa diberikan mengandung protein tinggi, misalnya ikan atau yang lain yang bunda bisa berikan karena protein itu bagus untuk pemulihan luka, terutama luka bedah. Nah, kemudian yang utama adalah obat diberikan kalau misalnya ada keluhan atau memang bila perlu. Kemudian juga harus dilihat tanda-tanda yang misalnya yang bunda khawatirkan, misalnya ada pendarahan, karena namanya tindakan bedah bisa tetap muncul ya bunda ya, kita tetap waspada. Kalau ada apa-apa bunda bisa tinggal hubungin kita. Lanjut. Nah kemudian tadi belum sempat saya bicara tentang fimosis. Fimosis itu apa? Fimosis itu adalah keadaan di mana penis itu tidak bisa keluar, sehingga kulitnya itu saat ditarik ke belakang itu dia tidak bisa keluar, kepala penisnya kepala penisnya terjebak di dalam kulup atau prepusium atau kulit penutup penis ya, sehingga efek daripada terjebak itu bisa risiko terjadinya peradangan lokal ataupun terjadinya infeksi di dalam kepala penis dan di dalam penutup dari penis tersebut atau kulit tersebut. Kalau peradangan pada penis disebut dengan balanitis, peradangan kedua-duanya pada penis dan juga pada penutup penis disebut dengan balanoprostitis. Jadi itu resiko-resiko terjadinya fimosis. Jadi memang fimosis ini saat ini dari pengalaman saya itu kalau menurut teori antara 30 sampai 60% lah. Kalau menurut teori ya fimosis itu bisa muncul pada kita, apalagi bila misalnya di keluarga atau orang tuanya ada yang fimosis, misalnya ayahnya dulu fimosis atau keluarga dari bapak dan ibu yang laki-laki ternyata dulunya fimosis juga, atau ada sepupu atau ponakannya ada yang fimosis, nah itu berarti faktor resikonya lebih besar. Selain karena faktor genetik, fimosis juga bisa muncul pada kasus-kasus misalnya infeksi lokal atau eksim misalnya, atau terjadinya peradangan lokal atau kebersihan yang tidak maksimal pada baby, itu juga bisa memicu terjadi peradangan pada ujung penis ya. Jadi itu fimosis. Kemudian gejalanya macam-macam. Fimosis itu bisa timbul kalau pada baby mungkin taunya dari rewel ya bunda ya, misalnya kok tiba-tiba anaknya nangis melengking atau saat dia pipis kok ngeden seperti pengen pup padahal nggak pup nih, jangan-jangan ada fimosis nih. Nanti coba bunda buka, bunda lihat penisnya, coba ditarik ke belakang, kalau kepala penis itu nggak keluar, nah itu disebut dengan fimosis. Walaupun tidak selamanya fimosis itu pasti harus disunat. Fimosis disunat itu bila sudah ada risiko infeksi. Kalau menurut medis ya bunda ya, karena memang kalau menurut teori fimosis itu sebenarnya akan kebuka sendiri saat usia, kalau menurut teori itu antara usia 2 tahun sampai 6 tahun itu dia akan kebuka karena mengikuti kelenturan dari kulit penis. Itu menurut teori. Tapi terkadang sebelum 2 tahun sudah infeksi. Nah, jadi mau nggak mau nih ya disunat deh anak saya. Nah itu tadi di atas pembahasannya memang harus mempersiapkan mental, psikologis dari bunda dan ayah. Tapi kalau saya menjelaskan kepada pasien, lebih baik disunat sekarang daripada risiko kedepannya lebih besar. Karena banyak pasien-pasien saya itu yang baby, dari pengalaman saya tiba-tiba paling kecil itu umur 6 bulan, sedikit cerita ya bunda ya, 6 bulan datang dengan kondisi dok, anak saya pipisnya berdarah. Saya lihat memang di popoknya itu merah warnanya. Beliau sudah ke dokter DSA, tapi kemudian oleh DSA langsung divonis harus operasi besok. Tapi karena beliau orang tua kebetulan sering berobat sama saya di klinik, minta second opinion ke saya. Saya jelaskan kondisinya memang ini fimosis yang sudah bergejala infeksi dan memang dari segi indikasi medis harus disunat. Karena kalau nggak disunat bisa risiko lebih berat, bisa timbul gangguan pada ginjal, bisa timbul sepsis, malah infeksi darah, itu yang berbahaya. Nah, akhirnya
beliau memutuskan sunat di saya. Karena kalau di rumah sakit biasanya sunatnya itu menggunakan bius total, dan itu kadang-kadang orang tua merasa lebih lebih stres lagi. Jadi akhirnya minta pendapat saya, udah kita sunat aja Bapak Ibu. Kalau memang ternyata hilang keluhannya ya berarti tidak perlu dilakukan terapi lebih lanjut, tidak perlu dirawat, tinggal minum obat aja. Nah, alhamdulillah setelah disunat kontrol 4 hari kemudian itu dengan metode klaim ya. Karena umurnya waktu itu metode yang MK plus belum ada. Eh, Setelah disunat, setelah kontrol bagus. Saya tanya gimana, masih berdarah nggak setelah sunat? Nggak lagi. Jadi itu salah satu gambaran ya. Kemudian eh, pencegahan fimosis macam-macam. Kalau memang karena faktor genetik, tadi saya bilang Bapak Ibu ya, Ibu ya, Bunda maaf. Kalau faktor genetik memang agak sulit karena memang turunan dari ayahnya, misalnya fimosis dulu. Tadi kalau termasukkan 30 sampai 60% ya memang agak sulit. Tapi kalau untuk mencegah, karena tadi kulit mayoritas bayi itu saat dia lahir fimosis. Itu menurut teori. Nanti dia makin bertambah usia, dia akan mengikuti kelenturan dari kulitnya, baru akan kebuka. Apalagi kalau dibantu oleh bunda, sering tarik-tarik ke belakang pelan-pelan saat bersihin penisnya, itu akan lebih mudah kebuka nanti. Ya. Jadi satu usia 2 tahun sampai 6 tahun fimosis itu akan hilang sendiri. Tapi tadi sampai 30 sampai 40% itu akan berkembang. Bahkan kalau sekarang itu yang sunat dengan saya hampir 60% sampai 70% itu banyak kan fimosis anak-anaknya. Nah, untuk anak yang bukan baby ya, ini untuk anak-anak yang sudah usia sekolah. Nah, untuk mencegah fimosis gimana nih? Macam-macam usaha bunda yang bisa dilakukan, dan itu mudah kok. Yang penting sering dipantau pipis babynya, terutama baby ya, karena kita bicara fimosis pada bayi, sering dipantau, sering diganti. Kemudian karena kalau kelamaan nggak dibersihkan pampersnya, tadi akan lembab. Kalau lembab nanti takutnya gatal. Karena salah satu yang menyebabkan terjadinya fimosis itu adalah eksim atau jadi iritasi pada ujung dari penis. Kalau sudah iritasi nanti jadi gatal, jadi lengket, malah jadi akhirnya infeksi. Itu jadi yang utama adalah harus sering dibersihkan, dicuci, kemudian dipilihkan sabun atau yang untuk membersihkan itu yang kalau bisa yang itulah yang hipoalergik, yang aman buat baby. Kemudian kalaupun memang mau mencoba menterapi fimosis, pelan-pelan, jangan terlalu keras. Karena kalau dipaksa takut nanti malah lecet, nanti malah terjadi iritasi baru ya. Kemudian salah satu juga untuk mencegahnya itu adalah dengan jangan menggunakan deodoran atau bedak pada penis ya. Lanjut, paling itu aja yang bisa saya jelaskan Bunda mengenai sunat dan fimosis. Oke, terima kasih Dokter Santoso. Wah, ilmunya benar-benar ini banget. Saya dulu anak saya juga kebetulan di rumah sunat Dokter Mahdian Bintaro nih dok, 3 tahun yang lalu, usia berapa? Kurang dari 2 tahun waktu itu. Dan waktu itu pakai itu metode klaim juga. Jadi pagi sunat, sorenya dia udah main bola lagi. Iya, karena udah bisa langsung aktivitas ya dok, dan waktu itu emang nggak terjadi keluhan apa-apa, dia nggak demam, jadi paling dia agak rewel kalau lagi pipis aja gitu. Oke, ini udah ada nih dok pertanyaan dari bunda-bunda, udah ada yang raise hand juga, mungkin Bunda Arum silakan kalau mau unmute. Bunda Arum? Oke, jika tidak bisa unmute, saya coba bacakan dari Bunda Siti Hazizah terlebih dahulu ya. Hizaziah, maaf. Sore dok, mau tanya, anak saya pernah diperiksa urologi, katanya memang lubang penisnya kecil dan disuruh siap-siap aja sebaiknya segera sunat. Tapi ketika diperiksa beberapa DSA, ada yang khawatir ISK, ada yang katanya tidak apa-apa jika tidak segera disunat. Saya bingung, terlebih ayahnya yang nggak siap anaknya disunat. Sekarang anak saya 22 bulan, gimana dok terkait perbedaan pendapat itu? Jadi apa yang harus dilakukan? Silakan dok. 22 bulan hampir 2 tahun ya? 22 bulan berarti hampir 2 tahun ya Bun ya? Ya, 2 tahun kurang 2 bulan dok. Ya. Jadi memang saya tidak menyalahkan DSA-nya ya, karena tiap-tiap dokter itu pasti punya pendapat masing-masing.
Dan kalau memang itulah gunanya kita minta second opinion. Dan itu memang hak pasien. Kalau memang resiko terjadinya ISK-nya kata dokter yang satu aman, nggak apa-apa, nggak ada resikonya kok. Yang penting kalau sakit baru disunat. Yang satu bilang sebagai disunat. Kalau saya pribadi lebih baik kita mencegah daripada sudah terlanjur infeksi. Karena memang banyak teman-teman sejawat itu menyarankan kalau fimosis tidak wajib disunat, tapi kalau sudah terjadi infeksi kan kasihan ke babynya bunda ya. Jadi kalau saran saya pribadi tadi itu persiapkan mental psikologis dari orang tua terutama, karena kalau masih baby atau masih di bawah 3 tahun kan anak belum ngerti ya bunda ya untuk masalah sunat. Taunya ke dokter tiba lalu disunat, yang lebih ngerti mungkin orang tuanya. Yang itu utamanya itu memang psikologis orang tua harus disiapkan. Mungkin berpikirnya daripada terjadi resiko yang lebih lanjut, karena memang apalagi kalau misalnya seperti ini bunda, banyak pasien saya itu dia menunda sunat karena faktor mungkin pernah bertanya nggak apa-apa ini belum ada infeksi kok. Tapi kemudian anaknya sering ngeden kalau pipis, atau babynya dianggap kok sering ngeden ya. Nah, efek dari sering mengedan saat pipis itu salah satu yang paling sering saya temukan juga pada pasien saya itu adalah sebenarnya simpel tapi mau nggak mau harus dioperasi. Mungkin mudah tahu tentang hernia. Jadi karena sering mengedan akhirnya terjadi hernia. Hernia terutama hernia skrotalis, di mana usus itu masuk ke dalam buah zakar karena faktor ngedan yang berlebihan. Itu resiko yang sering terjadi pada baby dan atau pada anak ya, dan tidak kurang diperhatikan oleh orang tua, padahal sebenarnya itu karena faktor dari salah satunya itu karena faktor fimosis tersebut. Jadi kalau saran saya sih bun, daripada mungkin bunda bisa periksa dulu mungkin ke kita, nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut, baru nanti bunda dan ayah bisa memutuskan. Karena kalau saya pribadi lebih baik mencegah terjadinya infeksi atau resiko yang lebih besar daripada harus mengobati. Kalau ISK biasa bisa kita obatin, tapi kalau sudah terjadinya hernia, terapi satu-satunya harus operasi soalnya. Itu. Ya. Oke, baik. Ya, terima kasih jawabannya dokter. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bunda Arum Aprilia. Dok, anak saya kulupnya merah dan diberi antibiotik Cefixim untuk 7 hari. Diduga fimosis. Kulupnya tidak bisa ditarik ke belakang sekarang dok. Dulu sih bisa. Namun harus melakukan cek ISK sebelum khitan. Apa memang begitu prosedurnya dok? Lalu apa bisa ya fimosis berulang walau sudah di khitan? Silakan dok. Kalau untuk fimosis itu tadinya anak bunda tidak fimosis tapi kemudian fimosis itu bisa bun, karena tadi tadi anaknya umur berapa ya bun? Nggak dijelaskan ya? Oh, nggak dijelasin dok. Salah satu faktor fimosis itu adalah kebersihan kulit. Kebersihan kulit dari pasien, atau dia sensitif dengan misalnya masih pakai popok ya, dia sensitif dengan popok itu, tapi usianya 18 bulan ya bun ya, jadi memang masih pakai pampers atau popok ya bun, jadi resiko terjadinya iritasi itu sangat besar. Jadi terjadi berulang itu ya, atau yang tadinya tidak fimosis atau kebuka penisnya atau sedikit kebuka, kemudian sekarang ketutup bahkan merah, kadang-kadang mungkin yang lebih berat jadi bengkak, itu bisa banget bunda karena faktor tadi, karena faktor dari fimosis, bisa karena faktor bawaan, bisa juga karena tadi didapat salah satunya karena faktor mungkin sering pakai pampers, atau mungkin kulit dia sensitif, jadi terjadi iritasi lokal yang tidak disadari, akhirnya lengket kepala ujungnya itu lengket atau jadi mengecil, itu fimosis yang didapat ya. Jadi seperti itu bunda. Nah, kalau diberikan terapinya sudah memang seperti itu sih bun. Kalau saya pun kalau misalnya di klinik misalnya menemukan pasien fimosis, apalagi kalau misalnya pasien sedang masih bengkak, itu biasanya kita terapi dulu, kita kasih obat minum dan obat salep biasanya ya. Setelah itu, setelah dia membaik atau kempes, langsung disunat. Disarankan terutama disunat, karena kalau terjadi fimosis berulang, itu yang berbahaya bunda. Jadi fimosis pada awalnya itu dia hanya akan lengket aja. Dia lengket,
Kalau dia berulang, bisa terjadi sikatrik. Sikatrik itu apa, Dok? Sikatrik itu jadi jaringan parut. Kalau sudah terjadi jaringan parut, dia itu akan lebih sulit sunatnya. Jadi dibuka ini sudah keras. Jadi untuk anggap ini penis, jari saya di dalam ini penis ya, ini kulupnya. Jadi keras dibukanya ya. Kalau sudah sikatrik atau sudah jaringan parut itu proses sunatnya lebih berat dan risiko infeksi jauh lebih besar. Ya, seperti itu Bunda. Jadi kalau saran saya kalau sudah sekali fimosis mending disunat aja. Daripada terjadi sikatrik, daripada terjadi komplikasi yang lebih lanjut, mending dihilangkan. Itu Bunda. Oke, oke. Terima kasih Dok jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Dewi. Dok, saya mau tanya, saya ada pasien dia sering sekali demam dan demamnya pasti tinggi, bisa sampai 40. Diagnosa awal ISK. Apakah ISK bisa berulang dan setiap demam pasti ISK-nya kambuh? Dan apa semua ISK pasti fimosis, Dok? Silakan, Dok. Oh, kalau kalau fimosis ya bisa berulang Bunda. Pasti bisa berulang. Karena sama seperti seseorang yang ada radang, misalnya radang amandel, sebelum misalnya amandel itu terlalu besar dan tidak dilakukan tindakan operasi, ya dia akan mudah berulang. Begitupun juga fimosis. Kalau fimosis itu masih ada di mana kepala penisnya masih lubangnya masih kecil, akan terjadi berulang yang tadi seperti saya bahas sebelumnya, pertanyaan sebelumnya dari Bunda tadi sebelumnya. Fimosis yang berulang itu akan mengakibatkan terjadinya risiko perlengketan yang lebih hebat, terjadinya sikatrik dan proses sunatnya pun akan lebih sulit. Seperti itu. Bukan berarti kita tidak bisa di rumah sunatan kita pun saya pernah mengalami fimosis dengan pada baby dengan kondisi sudah perlengketan hebat, tapi alhamdulillah masih bisa pakai klem. Karena waktu itu belum ada MK plus atau dengan radiofrekuensi plus sealer, jadi masih pakai Mahdian klem biasa, bisa kita kerjakan kok. Tapi memang tadi infeksi berulang pada anak-anak itu resikonya komplikasi bisa lebih berat. Itu Bunda. Kemudian tadi satu lagi apa ya Bun? Apakah kalau ISK itu pasti fimosis, Dok? Sebenarnya sih tidak fimosis pun juga bisa terjadi ISK Bunda. Misalnya anak-anak yang jarang minum, dia tidak fimosis. Atau dia sudah disunat tapi kok bisa ISK nih Dok? Bisa kalau misalnya pasien itu minumnya kurang atau nahan pipis, dia asik main nih, dipanggil-panggil sama Bunda, ayo pipis nanti dulu Bunda. Itu bisa berulang. Tapi kalau baby sih biasanya kalau udah disunat tidak akan ada fimosis lagi karena kan baby pipis tinggal pipis saja. Tapi kalau sudah agak besar, dia sudah asik main, dia males minum, nah itu. Jadi tidak selamanya ISK itu pasti fimosis. Tapi kalau pada anak-anak, terutama pada baby, penyebab ISK paling sering karena faktor fimosis. Ya, itu Bunda. Oke, sepertinya ini udah terjawab semua nih Dok. Sudah jam 5 juga. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari Bunda tadi juga menjawab pertanyaan Bunda yang lainnya ya. Jadi kita lebih aware lagi tentang kondisi bayi atau anak-anak kita terutama. Dan jangan ragu bahwa dengan metode sunat yang sudah canggih sekarang itu habis sunat tuh anak-anak juga udah bisa beraktivitas Bunda. Jadi jangan membayangkan sunat itu seperti sesuatu yang menakutkan gitu ya sehingga kita menunda untuk sunat gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Santoso atas sharingnya pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga bunda-bunda yang udah bergabung. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa foto bersama dulu ya. Bunda, apakah bisa menghidupkan kamera? Jika tidak, nanti ini untuk dokumentasi aja. Kita foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Dokter Santoso dan Rumah Sunat Dokter Mahdian. Terima kasih semuanya. Saya akhiri webinar kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.